Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min sunanil Jum'ati, termasuk sunnah-sunnah yang dilakukan pada hari Jumat. Pertama, al-iktisalu wa tatayyubu wa lubsu asani thiyabi liman yatil Jum'ata, yaitu mandi, memakai wangi-wangian, dan memakai baju yang paling bagus bagi orang yang akan mendatangi sholat Jumat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan perkataan baginda Nabi SAW, man iktasala yaumal jum'ati guslal janabah summa roha faka'annama qarraba badanatan. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi janabah, kemudian dia berangkat untuk sholat Jumat, maka dia seperti korban dengan unta. Jadi sebelum sholat Jumat itu mandi dulu. Setelah mandi, lalu berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan yang berangkat ini adalah orang yang pertama. Belum ada orang lagi yang datang ke masjid. Jadi orang ini adalah orang yang pertama datang ke masjid, maka dia seperti korban seekor unta. Wa man roha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan. Dan barang siapa yang berangkat untuk sholat Jumat pada sesi keduanya, ya, maka dia seperti kurban dengan sapi. Jadi orang yang pertama kali datang ke masjid, pahalanya seperti korban unta. Kemudian disusul ada orang lagi datang ke masjid untuk sholat Jumat, dia seperti korban dengan seekor sapi. Wa man roha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabsan. Dan barang siapa yang berangkat ke masjid untuk sholat Jumat yang ketiganya, maksudnya apa? Udah ada satu orang di masjid, kemudian orang yang kedua. Nah, ini orang yang ketiga, ya. Orang yang ketiga yang datang ke masjid, maka dia seperti kurban seekor kambing. Wa man roha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dujajah. Dan barang siapa yang berangkat ke masjid yang keempatnya, artinya orang yang keempat datang ke masjid, faka'annama qarraba dujajah, seperti dia itu kurban dengan seekor ayam, ya. Jadi kalau kita keempat, orang yang keempat masuk ke masjid, nah, maka dia seperti kurban dengan seekor ayam. Wa man roha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydatan. Dan barang siapa yang berangkat ke masjid yang kelimanya, maka dia seperti berkorban dengan telur, ya. Nah, setelah apa? Setelah ayamnya telur, gitu. Fa idza kharajal imam hadaratil malaika yastami'una dzikra. Dan apabila imam keluar, ya, imam keluar, maksudnya keluar itu bagaimana? Imam khutbah, ya. Ketika imam itu khutbah, maka malaikat hadir untuk mendengarkan. Ketika imam khutbah, maka malaikat itu datang untuk mendengarkan khutbahnya imam. Rawahul jamaah ila Ibnu Majah an Abi Hurairah, ya. Diriwayatkan oleh al-jamaah ila Ibnu Majah, kecuali Ibnu Majah. Ini hadis dari Abu Hurairah. Maksudnya al-jamaah di sini siapa saja? Ya, di antaranya ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, ya.
kemudian An-Nasa'i, Abu Dawud, gitu kan. Nah, kecuali Ibnu Majah yang tidak meriwayatkan hadis ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man iktasala yaumal jum'ati wa masa min tibin in kana indahu wa labisa min asani thiyabih tsumma kharaja wa laysa kinna hatta yati al masjidah. Ya. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian memakai wangi-wangian apabila dia punya dan memakai baju yang terbaik, kemudian dia pergi ke masjid dalam keadaan tenang, bayar kau in badalahu walam yu'dhi ahadan. Ya. Kemudian dia ruku, maksudnya ruku apa? Sholat. Ya. Nah, kemudian dia sholat apa maksudnya? Ya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat Jumat, mandi pada hari Jumat, memakai wangi-wangian, kemudian memakai baju yang terbaik, lalu dia pergi mendatangi masjid dalam keadaan sakinah, tenang, kemudian dia sholat apa? Sholat tahiyatul masjid dan tidak menyakiti seorang pun. Ya. Suman sota idza kharaja imamuhu hatta yusolliya. Kemudian dia itu diam. Ya. Diam apa maksudnya? Mendengarkan khutbahnya imam. Suman sota kemudian dia diam. Idza kharaja imamuhu hatta yusolliya, apabila imamnya berkhutbah sampai sholat, gitu kan? Kanat lahu kafaratun. Kanat lahu kafaratan. Kafaratan apa kafaratun? Lima bainaha wa bainal jum'ah. Kafaratan ya. Kanat lahu kafaratun ya. Disebab menjadi isimnya kana. Isim kana yang diakhirkan. Kanat kafaratun lahu aslinya gitu kan. Jadi kanat lahu kafaratun lima bainaha wa bainal jum'atil ukhra. Maka baginya mendapatkan kafarat dosa antara Jumat itu dan Jumat yang lainnya. Ya. Nah itu. Jadi apabila ada orang itu mandi pada hari Jumat, memakai wangi-wangian, kalau ada, kemudian memakai baju yang paling baik, lalu pergi ke masjid dalam keadaan sakinah, sholat tahiyatul masjid dan tidak menyakiti orang lain, kemudian mendengarkan khutbahnya imam sampai dia sholat, maka baginya adalah kafarat dosa antara Jumat dengan Jumat yang lainnya. Tuh, artinya diampuni dosa selama satu minggu. Rawahul Imam Ahmad, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad. Wal mandubu lubsus siyabil bidi. Ya. Maka yang disunahkan adalah memakai pakaian yang putih. Ya. Untuk sholat Jumat ini disunahkan memakai pakaian yang putih. Li hadisin ilbasu thiyabal bido fa innaha ataharu wa atyab wa kafinu fiha mautakum. Ya. Pakailah pakaian yang putih, karena pakaian yang putih itu adalah paling suci dan paling baik. Dan kafanilah dengan yang putih itu, kain kafan yang putih untuk orang-orang yang meninggal di antara kalian. Jadi asanus siap maksudnya apa? Baju yang terbaik itu maksudnya apa? Adalah baju yang putih. Ya. Ini hadis ini dilewatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dari Samroh. Wa huwa hadisun sahihun hasan. Hadis sahih hasan. Nanti kalian akan belajar hadis. Ya. Hadis itu terbagi berapa? Satu, hadis mutawatir.
hadis sahih, hadis hasan, kemudian ada hadis dhaif, terakhir hadis maudhu. Harus paham itu. Hadis mutawatir itu apa, hadis sahih itu apa, kemudian hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Nah, ini adalah sahih hasan. Maksudnya sahih hasan itu apabila ada hadis hasan, kemudian ada hadis lagi hasan lagi, maka disebut dengan sahih hasan. Derajatnya naik menjadi sahih, tapi sahihnya sahih hasan. Ya, perhatikan. Yang kedua, sunnah di dalam hari Jumat itu adalah at-tabkir lil jum'ah masyian bisakinatin. Ya. At-tabkir itu apa? At-tabkir itu isuk-isuk, pagi-pagi. Ya, bukanlah pagi-pagi setelah sebelum subuh langsung berangkat ke masjid sholat Jumat, bukan. Ya. Nah gitu. Pagi-paginya maksudnya bersegera mungkin. Ya kalau umpamanya masjidnya jauh, bisa jadi setelah subuh langsung berangkat untuk sholat Jumat. Karena masih jauh seperti di pegunungan, gitu kan? Tapi yang dimaksud at-tabkir di sini subuh-subuh, isuk-isuk atau pagi-pagi, artinya sesegera mungkin. Nah, sekiranya sudah beres pekerjaan langsung berangkat ke masjid. Masyian sunnahnya itu apa? Masyian itu apa? Berjalan kaki, ya, bisa kinatin dengan tenang. Tuh, jadi sunnahnya sholat Jumat itu jalan kaki. Nah, ini mah 20 meter ke masjid pakai motor, ya. 100 meter ke masjid pakai motor. Di sini ke masjid berapa meter? Nih, dari sini ke masjid sana. Untuk sholat Jumat berapa meter? 100 ada. Pakai motor. Wah, ini ya. Sunnahnya itu masyian, bisa kinatin, santai, tenang. Nah, jalan kaki, ya. Li hadis si Abi Hurairah as-sabiq. Jadi karena berdasarkan hadis Abu Hurairah yang tadi, yang dahulu, ya. Wali hadisi idza ataitum musholata fa'alaikum bisakinah, muttafaq alaih. Dan berdasarkan hadis, apabila kamu mendatangi sholat fa'alaikum bisakinah, hendaklah kalian melakukannya dengan tenang. Ya, tenang itu maksudnya apa? Jalan kaki. Kalau pakai kendaraan itu berarti menunjukkan tidak tenang. Kenapa dia pakai kendaraan? Karena ingin cepat-cepat, ya, ingin cepat-cepat, segera. Nah berarti bukan sakinah. Sementara yang baik itu adalah fa'alaikum bis sakinah. Sakinah itu santai, tenang. Berarti harus berjalan, ya. Makanya surah yang kedua ini adalah at-tabkir lil jum'ah masyian bis sakinati. Ya. Kemudian yang ketiga, sunnah yang dilakukan pada hari Jumat itu al-iksar minad du'a wa sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumaha wa lailataha. Yang ketiga, sunnah yang dilakukan pada hari Jumat itu al-iksar. Apa itu al-iksar? Memperbanyak minad du'a, daripada doa. Memperbanyak doa, wa sholati ala Rasulillah SAW, dan membaca sholawat. Jadi disunahkan memperbanyak doa dan memperbanyak sholawat. Kapan? Yaumaha wa lailataha. Ya, pada hari Jumatnya dan pada malam Jumatnya. Siangnya dan malamnya itu kita disunahkan memperbanyak baca sholawat. Ketika masuk ya, maghrib malam Jumat, kita langsung perbanyak baca sholawat, perbanyak doa. Besoknya pada hari Jumat masih kita perbanyak sholawat, perbanyak doa. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ati.
Ya, karena Rasulullah SAW mengingatkan pada hari Jumat, faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha abdul muslimun. Ada satu saat, ya, ada satu saat yang dinanti-nantikan oleh seorang muslim. Wa huwa qaimun yusolli, lalu dia berdiri untuk salat, yas'alullaha ta'ala syai'an illa wa'atahu iyyahu. Kemudian setelah salat dia meminta kepada Allah sesuatu kecuali Allah akan memberinya. Wa asyara bi yadihi qaliluha, terus dibulak-balik, dan Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya dibulak-balik. Maksudnya apa ini? Ya. Maksudnya terus Rasulullah selalu mengingatkan gitu kan. Hadis ini muttafaq alaihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa aksiru alayya minas shalah fihi wa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Ya. Sesungguhnya termasuk yang paling utama pada hari-hari kalian, yakni pada hari Jumat, ya, fa aksiru alayya minas shalah, hendaklah kalian memperbanyak membaca sholawat pada Rasulullah. Ya, fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, kata Rasulullah, karena sholawat kalian akan disodorkan, akan sampai kepadaku. Riwayat Abu Dawud dan selain daripada Abu Dawud. Ya. Nomor 4, qiraatu alif lam mim tanzil. Nah, alif lam mim as-sajadah, ya, maksudnya. Qiraatu alif lam mim tanzilun mir rabbil alamin. Masih apa enggak sajadahnya? Ya. Membaca surat alif lam mim as-sajadah. Wa hal ata 'alal insan inu minad dari lam yakum syai'am madhkura. Ya. Nah, membaca surat Al-Insan, hal ata 'alal insan fi subhi yaumal jum'ati, ya, pada subuhnya hari Jumat, pada sholat subuh di hari Jumat. 5 rawa Muslim an Ibnu Hibban wa Abi Hurairah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas, ya, an Ibnu Abbasin wa Abi Hurairah, bukan Ibnu Hibban. 5 rawa Muslim an Ibnu Abbasin wa Abi Hurairah, karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Nomor 5, sunnah-sunnah yang dilakukan pada hari Jumat. Nomor 5, qiraati suratil kahfi yaumaha wa lailataha, ya, membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat dan malam Jumat, ya, baca surat Kahfi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu min nuri ma bainal jum'ataini. Ya. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan disinari dengan cahaya antara kedua Jumat itu. Ya. Kedua Jumat itu disinari dengan cahaya. Ya, memang kita tidak melihat sinar itu seperti apa, kan itu. Nah, tapi kalau penduduk langit itu melihat. Melihat kita itu bersinar, disinari cahaya antara dua Jumat. Rawahun Nasa'i wal Baihaqi wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Ya. Ya, itu ini termaktub, keterangan ini termaktub di dalam fikih kitab Al-Fiqhul Islam juz kedua ayat halaman, ya. Al-Fiqhul Islam juz kedua halaman 301, ya, wa ma ba'da mulakhasan, dan setelahnya sambil diringkas. Jadi itu, jadi
sunnah-sunnah sholat Jumat itu apa? Mandi, pakai wangi-wangian, pakai baju putih, ya. Karena hadis Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia berangkat dan ternyata orang yang pertama kali yang mendatangi masjid, maka pahalanya sama seperti korban dengan seekor unta. Kalau orang yang kedua, korbannya sapi. Kalau orang ketiga, kambing. Keempat, ayam. Kelima, telur. Ya. Kenapa? Baida kharajal imam hadratil malaika yastami'una dzikra. Ya. Nah gitu. Apabila imam membaca khutbahnya, maka malaikat berdatangan untuk mendengarkan khutbah daripada imam. Ya. Terus lagi bersegera datang ke masjid, sunnahnya jalan kaki, tidak pakai kendaraan. Ya. Apalagi mobil, cuman di 100 meter pakai mobil, waduh, ya, nah gitu, pakai motor lagi gitu. Sunnahnya itu jalan kaki, masyan bisa kinatin, ya. Gitu. Kemudian al-iksar minad doa was sholat ala Rasulillah SAW, memperbanyak doa dan sholawat kepada Nabi, ya. Nah, kemudian yang keempat, membaca as-sajadah dan surat al-insan, membaca alif lam mim as-sajadah, kemudian membaca surat al-insan pada sholat subuhnya di hari Jumat, kan? Kemudian apalagi membaca surat al-kahfi siang dan malamnya pada hari Jumat. Karena berdasarkan hadis Rasulullah, barang siapa membaca surat Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan diberi sinar, diberi cahaya, ya. Cahaya antara kedua Jumat tersebut. Salah paham ya? Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.